bersama Kakak Dona dan Kakak Irma dan juga pemusik kita Abang Olo Simanjuntak. Wow, masih kenal kan adik-adik? Pasti dong ya. Ya adik-adik, karena ini masih tanggal 27 Desember, kita masih suasana Natal ya. Ya, gimana ya Kakak Irma? Ya, Natal? senang Kak. Tahun ini senang ya? Sukacita ya? Wah, sukacita pasti ya. Dan jangan lupa, damai Natal selalu menyertai kita adik-adik pastinya. Oke adik-adik, walaupun adik-adik Natal masih di rumah aja. Nah, Kakak Dona dan Kakak Irma mengucapkan selamat hari Natal juga buat Amang Inang di rumah. Kiranya damai Natal selalu menyertai kita dan kita selalu sehat-sehat semuanya ya. Amin. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik, persiapkan diri adik-adik, fokus, tidak boleh ada yang bercanda-canda lagi adik-adik ya. Tetap fokus melihat TV atau handphonenya. Dan adik-adik, sikap yang manis, tidak boleh ada yang makan minum lagi. Sudah disiapkan Alkitabnya, disiapkan untuk menghafal titanya, ayat bulanannya, dan jangan lupa setelah selesai firman Tuhan adik-adik boleh lihat ada kuisnya. Dan jangan lupa dikirim videonya ke grup OASM. Wah, semangat ya adik-adik, semangat Kakak Irma ya, semangat. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik semuanya sikap berdoa. Mari adik-adik, semua duduk manis, lipat tangan, tunduk kepala. Kita memulai ibadah kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah putus di dalam hidup kami. Engkau terus memberikan kesehatan buat kami. Walaupun kami beribadah di rumah, kami merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di dalam hidup kami. Mohon pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Pimpin kami semua, pelayan-pelayan-Mu pada hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan adik-adik sekolah minggu di rumah. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita masih dalam suasana Natal ya, Kakak Irma ya. Iya. Wah, adik-adik, di Natal tahun ini adik-adik harus penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang dalam hati kita. Untuk di Natal ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Selamat-selamat datang. Musik. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, Kau dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam salam. Anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing, Abang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai minggu kita, yaitu minggu setelah Natal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilahkan duduk kembali. Titah untuk kita pada ibadah minggu hari ini yaitu titah ke-7. Titah ke-7 demikian bunyinya: jangan berzina. Kita ulangi sama-sama dari huruf 1 sampai huruf 4. 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan berzina. Dalam bahasa Batak dikatakan pati papituhon unak ko mangalam. Pati papituhon unak ko mangalam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah lahir menjadi juru selamat. Bukan hanya untuk adik-adik, bukan hanya untuk mama papa di rumah, tapi buat seluruh dunia. Mari adik-adik, bangkit berdiri lagi. Kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar suara
pendeta undang untuk bangkit berdiri. Dengan rendah hati kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Adik-adik di rumah amat pendeta, persilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita pada bulan Desember ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, kita bersama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik, telah lahir Raja yang mulia, damai yang telah diberikan kepada kita, adik-adik. Nah, adik-adik juga harus ada selalu rasa damai senantiasa di hati adik-adik. Yuk, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Kita Sorga Bergema. Musik. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, Bang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Dengan sikap yang tegap, kita mengaku iman kita dengan tegas. Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing, Abang Pendeta persilahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita masuk dalam warta sekolah minggu. Ya, yang pertama, minggu depan adalah titah ke-7. Jangan lupa ya adik-adik dihafalkan. Dan yang kedua, di tanggal 1 Januari kita masih ada ibadah online sekolah minggu. Ibadah tahun baru adik-adik, jangan lupa. Oh ya adik-adik, Kakak Dona dan Kakak Irma mau bilang sama adik-adik, pasti adik-adik sudah libur sekolah ya. Wah, suka banget ya Kak, serem banget pasti ya udah liburan, udah seneng. Gimana hasil rapotnya? Puji Tuhan, pastinya hasilnya buah dari kejujuran. Bener kan adik-adik? Iya. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun nanti di tahun depan masih ada PJJ lagi, masih ada belajar di rumah lagi. Tetap semangat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Adik-adik, Kakak juga mau infokan sama adik-adik, bagi adik-adik yang libur panjang, tetap semangat dan juga tetap protokol kesehatan ya adik-adik. Adik-adik yang misalnya mau berkunjung ke rumah saudaranya, mau ke rumah opungnya, tetap ya adik-adik selalu menjaga protokol kesehatan. Wah, pasti ada yang pulang kampung ya Kakak Irma ya, pasti ya pulang kampung ya. Adik-adik, Kakak Dona sama Kakak Irma mengucapkan sama adik-adik yang pulang kampung, tetap selalu semangat dan juga hati-hati di jalan dan selalu diberkati sama Tuhan hingga sampai di rumah lagi. Oke adik-adik? Wah. Ya adik-adik, sekian warta dari sekolah minggu. Nah adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Irma. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan menjaga kami, Tuhan menjaga keluarga kami, Tuhan menjaga kami dari segala sakit penyakit Tuhan jauhkan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dan saat ini kami mau berdoa, kami mengucap syukur untuk rapot yang sudah diterima oleh adik-adik sekolah minggu. Biarlah nilai-nilai yang diperoleh dapat menjadi kegembiraan di hati orang tua, terlebih di hati Tuhan. Begitu juga Tuhan, di liburan sekolah, adik-adik sekolah minggu, agar dapat menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Bagi adik-adik yang ada rencana pulang kampung, Tuhan sertai dalam perjalanan, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Begitu juga Tuhan, buat adik-adik yang mungkin ada yang sakit, atau mama atau papanya yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan angkat segala sakit penyakitnya, sehingga boleh sehat lagi. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami yang masih dalam pandemi saat ini. Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan jalan keluar, Engkau tolong agar kami terbebas dari segala sakit yang disebabkan oleh virus corona. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian, kusiapkan hati ke Tuhan. Mari Bang Olo.
yang ada di rumah masing-masing di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian. Salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Firman Tuhan untuk ibadah minggu setelah Natal ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 7. Adik-adik di rumah buka Alkitabnya dan ikuti, Amang Pendeta akan membacakannya. Yesaya 63 ayat 7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini adalah membicarakan kasih setia Tuhan. Kita ulangi sama-sama. Membicarakan kasih setia Tuhan. Membicarakan kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang kita perbincangkan, yang kita ceritakan ketika berbicara dengan teman, dengan orang lain. Ya, bisa juga kita perbincangkan, kita ceritakan kebaikan orang tua kita, prestasi kita di sekolah, ya. Kemudian kita punya teman yang baik, ya, keadaan kita dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi dalam nas ini, Yesaya 63 ayat 7 ini, bahwa dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa kita harus bercerita, berbicara tentang kasih setia Tuhan, ya, tentang kasih setia Tuhan yang luar biasa, ya, yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sekarang anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, tumbuh besar, ya, bisa sekolah. Karena apa? Karena orang tua kita yang membiayai kita, mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Tetapi kita tetap harus mengakui bahwa kasih setia Tuhanlah yang terjadi di sana. Dan itulah yang hendak anak-anak sekolah minggu ungkap atau ceritakan. Anak-anak sekolah minggu, ada 3 hal yang mau dikatakan dalam nats ini untuk kita bicarakan tentang kasih setia Tuhan. Yang pertama dikatakan bahwa kebaikan Tuhan itu karena kasih setianya. Ya, kebaikan Tuhan itu terjadi karena kasih setianya. Jadi bukan karena Mang Pendeta baik, bukan karena kita semua punya baik, ya, punya pahala dan lain sebagainya. Tetapi kebaikan Tuhan itu karena kasih setianya. Karena kita adalah anak-anaknya yang diciptakan dan dikatakan kebaikan Tuhanlah yang menyertai dan memelihara kehidupan kita. Kalau kita masih bisa sehat-sehat dalam menghadapi pandemi virus corona, pandemi COVID-19 ini, ya, walaupun kita di rumah, tidak sekolah minggu, tidak ke sekolah dan lain sebagainya, jarang berkunjung, itu adalah karena kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ya, kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita yang nyata, yang baru kita rayakan adalah apa? Bahwa Tuhan menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Betlehem, ya, yang kita rayakan. Itulah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka kalau Tuhan punya kebaikan yang luar biasa seperti itu, kita harus percaya kalau perjalanan ke depan juga, atau tahun depan,
Tuhan senantiasa menyertai kita. Yang kedua adalah sekalian, bahwa kebaikan Tuhan itu harus diungkapkan. Nah, itu. Tadi Abang Pendeta sudah katakan bahwa kita bisa saja bercerita tentang orang tua, tentang prestasi kita dan lain sebagainya. Tapi nats ini mengingatkan kita yang harus lebih banyak kita ceritakan, kita perbincangkan adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Berceritalah tentang Tuhan. Berceritalah, ungkapkanlah tentang kebaikan Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Ceritakan. Ya, bagaimana para gembala itu ditemui oleh malaikat surga, bagaimana Yesus yaitu Tuhan yang menjadi manusia itu harus dikandung dari seorang Maria, seorang perempuan perawan, lahir di kandang domba, kemudian dia menderita bahkan mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, itulah yang harus kita ceritakan, kebaikan Tuhan. Ya. Tetapi kita tidak hanya pintar bercerita, kita juga harus pintar berbuat kasih kepada sesama manusia. Jadi anak-anak sekolah minggu AKBP Rajawali harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi, hidup di dalam kasih, mengasihi sesamamu, mengasihi orang tua, mengasihi siapapun. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik sekalian yang di rumah, mari kita menonton YouTube dulu sebuah cerita bagaimana kasih seorang bapak kepada orang lain. Dia bekerja di perlintasan kereta api, ya. Tapi ada sesuatu kejadian, dia harus memilih menyelamatkan orang banyak yang ada di kereta api atau anaknya sendiri yang terjepit pada waktu itu. Ya, suatu pilihan yang sulit, tetapi si bapak ini memilih. Dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu menyelamatkan orang banyak yang ada di kereta api, bahkan ketika itu harus mengorbankan anaknya. Ya, mengorbankan anaknya. Mari kita tonton dulu YouTube-nya ya.
Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah menonton YouTube-nya. Begitulah kasih. Bahkan kasih itu harus mau berkorban. Ya, berkorban sama seperti Tuhan yang mengorbankan Yesus Kristus anaknya untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Ya, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Jadi ungkapkanlah kebaikan Tuhan itu di dalam perkataan dan di dalam perbuatan kita. Nah, yang ketiga, adik-adik sekalian, Tuhanlah juru selamat yang peduli kepada umat manusia. Tuhanlah juru selamat yang peduli, ya. Dia tidak hanya mengasihi dan memberkati karena kasih setianya, Dia juga mengangkat manusia dari kesesakan hidup. Dia menyelamatkan kita dari rupa-rupa persoalan hidup, bahkan dari kesesakan hidup sendiri. Dia menebus kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Dia mengangkat kita, Tuhan mengangkat kita tak kala kita jatuh atau tak kala kita gagal, ya. Bahkan dikatakan Tuhan itu menggendong kita semuanya, ya. Menggendong kita. Dia peduli kepada kita. Karena ada cerita itu, yaitu seorang dia protes kepada Tuhan. Dia katakan demikian, Tuhan, ketika saya berjalan di pantai, ya, berjalan di tepi pantai, saya lihat ada dua pasang jejak kaki saya dan jejak kaki Tuhan. Kemudian saya terus berjalan, ya, saya sekolah semuanya dan melihat masih tetap ada dua pasang jejak kaki. Tuhan masih bersama-sama dengan saya. Tetapi ketika saya jatuh sakit, banyak pergumulan dan lain sebagainya, kulihat hanya satu pasang jejak kaki. Di mana jejak kaki Tuhan? Tuhan meninggalkan saya pada waktu duka, pada waktu kesesakan. Kemudian Tuhan berkata, kapan engkau meninggalkan? Jejak kaki yang kau lihat itu adalah jejak kakiku. Kau sudah kugendong, kata Tuhan. Nah, itulah adik-adik sekalian, bahwa kita semuanya digendong oleh Tuhan di dalam kasih, ya, di dalam kasih.
Dan itu ditunjukkan, saya ulangi, dari dia menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa dan kematian. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita ini dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun adalah karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kebaikan dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai bersama-sama dengan kita. Karena itu, ungkapkanlah itu dengan nyanyian syukur, ungkapkanlah itu dengan rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Jadi anak-anak sekolah minggu Raja Wali hendaknya senantiasa memiliki kesadaran bahwa hidup ini adalah karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kita bisa berdiri karena kasih setia Tuhan. Kita bisa sekolah karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bisa mencintai orang tua kita, itu juga karena kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi jadilah pencerita mengenai kasih setia dan kebaikan Tuhan. Ya, jadilah pencerita mengenai kasih dan setia serta kebaikan Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari sekali lagi kita bersama-sama mengucapkan apa yang menjadi topik khotbah minggu ini. 1, 2, 3. Menceritakan kasih setia Tuhan. Kita ulangi, 1, 2, 3. Menceritakan kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, mencurahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Di minggu setelah Natal ini kami diingatkan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih setia-Mu senantiasa memelihara kami. Kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bercerita tentang kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada setiap orang melalui perkataan dan melalui perbuatan kami juga. Ya Tuhan, tidak berapa lama lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 ini dan memasuki tahun 2021, tahun yang baru yang Tuhan akan karuniakan kami jalani. Tuhan sertai kami dan lindungi kami supaya kami dapat mengakhiri tahun ini dengan baik dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati orang tua kami semuanya, berkati bangsa dan negara kami, berkati setiap orang yang ada di dunia ini supaya mereka senantiasa takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dengarkanlah doa kami hanya dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, telah tersiar karena juru selamat kita sudah lahir ke dunia. Dari gunung, dari bukit, dan di mana juga Tuhan Yesus telah tersiar sudah lahir. Nah, adik-adik, Kakak Dona mau undang adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau bernyanyi lagu Hai Siarkan di Gunung. Musik. Hai siarkan
memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah masing-masing, sini Abang Pendeta mewakili seksi dan juga dewan dan pengurus sekolah minggu dan seluruh petugas ibadah mengucapkan kepada kita semuanya selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Pengumuman tanggal 3 Januari kita libur, tetapi kita masuk kembali tanggal 10 Januari di dalam ibadah Minggu Sekolah Minggu. Shalom.